Halo semua, selamat pagi. Jadi, kita masih melanjutkan materi dari Java Foundation subsection 73 ya, yaitu tentang constructor gitu ya. Pada materi bahasan ini kita akan membahas beberapa hal, mulai dari pemahaman tentang default value, kemudian apa yang terjadi ketika kita mencoba mengakses objek ya yang bernilai nol, memahami tentang default constructor, kemudian menulis kembali gitu ya, atau membuat sebuah constructor yang menerima argumen di constructor dengan parameter, menginisialisasi field ya, atribut atau properti dari sebuah kelas menggunakan constructor, dan menggunakan keyword this sebagai object reference di dalam program. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Menyambung materi sebelumnya, kalian masih ingat bahwa kita menggunakan pemodelan prisoner class gitu ya. Jadi kurang lebih kelasnya seperti ini. Dia memiliki 3 field, ada name, height, dan sentence, serta sebuah metode. Field yang ada di dalam sebuah kelas itu sebenarnya adalah variabel ya, sama seperti regular variabel yang kita buat di program ya, tanpa konsep kelas ya. Variabel-variabel ini menyimpan nilai, dan nilai-nilai ini tentunya dapat diakses. Ya tujuannya ya pasti disimpan untuk kemudian digunakan kembali, kan seperti itu ya. Nah, ada banyak tujuannya ya ketika kita ingin mengakses nilai-nilai tadi, mungkin untuk melakukan kalkulasi ya, untuk mengecek kondisi nilai saat ini, atau melakukan perubahan terhadap nilai yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita mengakses field, properti atau atribut dalam kelas ya, sebelum dia diberikan nilai ya, sebelum dia di-assign sebuah nilai ke dalamnya? Pada exercise yang pertama, kalian diminta untuk melakukan analisa ini gitu ya. Kalian diminta untuk membuat sebuah objek dari kelas prisoner tadi, namanya P01. Untuk name, height, dan sentence-nya tidak perlu diberikan nilai. Nah, kalian diminta untuk mengakses atau menampilkan nilai dari name, height, dan sentence. Apa yang terjadi pada luaran programnya? Ternyata ketika kita mencoba mengakses field-field yang tidak memiliki gitu ya, tidak diberikan initial value, mereka akan menggunakan default value-nya ya. Nah, Java sudah menyediakan standar ya, default value untuk masing-masing tipe data. Ya, kalian bisa lihat pada tabel yang ada di sini. Jadi setiap tipe data yang ada di Java itu memiliki default value-nya masing-masing. Contohnya ketika kalian membuat sebuah field dengan tipe data boolean, itu default value-nya false ya. Integer itu 0, double itu 0,0. Sementara string dan any object type ya, semua field yang dibentuk dari tipe data class itu default value-nya adalah 0. Ya, jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya. Ketika kita membuat sebuah field dan kita lupa melakukan initial value, sebenarnya dia sudah memiliki default value-nya. Begitu ya. Nah, null object reference. Jadi null object reference ini adalah kita ingin mengatakan bahwa ada field gitu ya, atau ada objek ya, yang nilainya itu null ya. Dampaknya seperti apa sih, atau cara pengerjaannya seperti apa sih ya, penanganannya oleh Java. Jadi objek dapat memiliki nilai null ya. Kayak sebenarnya nggak usah dijelaskan ya, tadi default value untuk any object type kan null gitu ya. A null object points to a empty location. A null object gitu ya, jadi sebuah objek yang bernilai null itu akan mengacu pada sebuah alamat di memori yang tidak bernilai apa-apa ya. Empty location in memory ya. Jadi ketika sebuah objek ya memiliki objek lain sebagai fieldnya, maka default value-nya juga null. Dan bagaimana representasi di memorinya? Seperti ilustrasi di bawah ini ya. Jadi ketika kita membuat sebuah objek buba ya, yang menyimpan
yang merefer pada sebuah alamat di memori untuk origin value dari Buba. Jadi Buba itu kan punya 3 properti ya, 3 field. Ketika field-field itu tadi belum diberikan nilai, maka dia memiliki default value-nya. Ya, jadi misalkan name ya itu kalau dia adalah objek, ya name itu kan tipe datanya string, jadi dia objek ya. Nah, dia berisi alamat yang alamat itu mengacu pada sebuah lokasi di memori yang kosong, ya, empty location in memory. Jadi maksudnya 6DN0 ini adalah empty location in memory. Begitu ya. Sementara field-field lainnya yang bukan objek akan menggunakan default value sesuai dengan tabel yang tadinya sudah kalian lihat ya. Jadi yang height itu dia karena double dia 0,0, kemudian sentence karena dia integer maka dia mendapatkan default value-nya 0 ya. Mengakses sebuah objek yang bernilai 0 atau objek yang belum memiliki initial value itu berbahaya. Dampaknya apa gitu ya? Dapat menyebabkan program crash ya. Nah, spesifik error yang terjadi ketika program itu crash adalah null pointer exception ya. Jadi error itu adalah kesalahan dari program yang tidak dapat ditangani oleh program. Begitu ya. Jadi ketika program itu menemukan error ya, dia akan keluar dari jalannya program gitu ya. Jalannya program begitu. Jadi misalkan contohnya di sini ada sebuah objek tes yang dibentuk dari tipe data string itu nilainya 0 ya. Ini diberikan initial value 0. Ini memastikan kembali bahwa tes ini initial value-nya 0 atau tes ini bernilai 0. Ketika kita mencoba mengakses panjangnya dengan menggunakan metode length-nya, apa yang terjadi? Error. Ya. Bagaimana mungkin kita mengetahui panjang sebuah string dari objek yang tidak ada? Gitu ya. Jadi program juga akan mengalami error. Gitu ya. Jadi ada potensi error dari setiap objek yang kita buat di Java. Sehingga di sini disampaikan penting untuk melakukan initial fields ya. Sekalipun Java sudah membuat atau memberikan default value untuk masing-masing tipe data yang ada di Java. Nah, ada baiknya kalian mengecek kembali ya. Kalau perlu melakukan inisialisasi lagi terhadap objek-objek atau variabel-variabel yang kalian gunakan di dalam Java. Ya, jadi dan ini dikatakan ya, and sometimes Java default value are desirable. Jadi kadang kita tidak menginginkan nilai itu ya, sehingga ketika kita proses hasilnya jadi random gitu ya. Hasilnya jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi proses inisialisasi itu penting ya, terutama untuk field atau variabel yang terlibat dalam proses kalkulasi gitu ya. Untuk memberikan inisialisasi atau men-set gitu ya, memberikan nilai, ada beberapa cara. Ini salah satu caranya. Jadi kalau misalkan kalian membuat sebuah objek dan kalian ingin memberikan initial value ya atau melakukan assignment terhadap variabel-variabel tadi, kalian bisa melakukannya dengan cara sebagai berikut ya. Jadi objeknya dot ya. Jadi kita pakai operasi dot ya untuk mengakses fieldnya, kemudian kita lakukan assignment sesuai dengan kriteria tipe data masing-masing fieldnya ya. Misalkan name-nya Buba, height-nya sekian, sentence-nya sekian, dan seterusnya ya. Ini cara yang paling umum digunakan ketika kita hendak melakukan inisialisasi pada masing-masing fieldnya. Tentunya ini bukan satu-satunya cara ya. Nah, jadi methods ya dikatakan ya, daripada melakukan hal yang seperti ini ya, itu kan sepertinya coding itu berulang-ulang gitu ya. Dan kita harus menuliskan 3 coding ya untuk melakukan setting terhadap 3 fieldnya. Bagaimana jika fieldnya itu lebih dari 3? 10 mungkin, 15 mungkin. Maka kita punya setidaknya 30 coding untuk 2 objek yang ingin kita set nilainya. Ya. Nah, ada cara yang lebih baik yaitu dengan menggunakan methods ya. Methods membuat kalian menyederhanakan gitu ya, menyederhanakan proses assign ya, proses assignment atau proses manipulasi terhadap field-field yang ada di dalam kelas ya. Dia bilang ya, method make code more efficient ya, karena basically metode itu dibuat untuk menangani proses yang sifatnya repetisi ya, berulang.
Jadi pada exercise yang kedua ini kalian diminta untuk membuat sebuah metode namanya set fields ya. Set fields ini digunakan untuk mengeset field-field yang ada pada kelas present ya. Contohnya pada objek. Nantinya kita akan aplikasikan metode set field ini untuk mengeset P01 dan P02 dengan data-data yang ada di sini ya. Buba 2,08 meter, 4 tahun dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih nanti codingnya jadi seperti ini. Kalian menambahkan satu metode ya, set field, dia no return value ya. Kemudian yang ada di sini NHS ini adalah name, height dan sentence. Jadi argumen yang diterima oleh set field ini digunakan untuk mengeset nilai-nilai pada field name, height dan sentence yang ada pada kelas prisoner. Ya, jadi kita tidak akan mengaksesnya satu persatu, tapi memanggil metode set field ini satu kali untuk mengeset ketiga atributnya. Ya. Jadi nanti codingnya akan jadi jauh lebih ringkas ya. Jadi untuk mengeset ketiga atribut yang ada pada masing-masing objek P01 dan P02 kita cukup memanggil satu baris perintah saja ya, dibandingkan yang sebelumnya yang harus 3 perintah. Ya ini lebih efisien ya. Yang tadi belum selesai ya. Ini pengantar untuk masuk konstruktor. Jadi nanti kurang lebih ceritanya adalah selain menggunakan metode gitu ya, metode yang kita buat secara manual, ternyata kita juga bisa memanfaatkan konstruktor untuk melakukan inisialisasi field ya. Arahnya ke sana nanti ya. Konstruktor adalah spesial method ya. Kenapa dikatakan spesial? Karena tanpa kalian membuatnya, setiap kelas yang sudah kalian buat di Java itu akan automatically memiliki default constructor ya. Namanya saja constructor. Jadi constructor ini adalah fungsi yang selalu dipanggil ya secara otomatis ketika kalian hendak membuat instance dari kelas tertentu. Gitu ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk merekonstruksi objeknya. Nah, seringkali ya konstruktor ini juga digunakan untuk melakukan inisialisasi terhadap field-field yang ada pada objek yang dibuat. Gitu ya. Nah, pemanggilan konstruktor ini hanya dilakukan sekali ya. Di sini dikatakan ya, an object constructor is called once ya and never called again. Ya, jadi dia dipanggil sekali untuk merekonstruksi objeknya, memberikan initial value. Jika tidak ada, maka dia hanya membentuk objeknya saja dengan nilai default ya. Contohnya di sini P01 itu akan memanggil constructor ya, special method, fungsi. Jadi constructor itu fungsi sama ya. Tapi dikatakan special method karena dia memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya dan dia harus dipanggil ketika kalian hendak membuat objeknya. Begitu ya. Java itu ya secara otomatis menyediakan default constructor untuk setiap kelas ya. Kalian tidak perlu menuliskannya secara eksplisit karena secara implisit dia sudah ada. Ya. Ketika kalian tidak membentuk konstruktor pada kelas yang kalian buat, maka dia akan memanggil default konstruktornya. Konstruktor yang dibuat Java secara implisit, ya. Default konstruktor ini tidak memiliki argumen, dia tidak menerima parameter. Jadi dia hanya memesankan memori gitu ya. Memesankan memori dan memberikan default value untuk masing-masing field atau atribut yang ada pada kelas tersebut. Kita bisa menuliskan kembali ya konstruktor yang tadinya ditulis secara implisit ya secara eksplisit. Jadi kalian tulis kembali. Jadi kalian bisa menambahkan fungsi ya. Fungsi konstruktor secara mandiri ya. Dan modifikasi hal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi contohnya ketika kalian menambahkan fungsi ini, nantinya ketika kalian membuat objek prisoner, maka akan tampil gitu ya output di layar secara otomatis yang menuliskan bahwa this is a constructor. Padahal kita merasa ini tidak kita panggil gitu ya. Tapi dia memang dijalankan secara otomatis ketika kalian memanggil constructor tersebut. Ya, ini tesnya. Jadi exercise 3 part 1 meminta kalian untuk melakukan percobaan ini. Part yang kedua, ya, kalian akan diajarkan gitu ya, diajarkan untuk melakukan modifikasi gitu ya. Constructor are method ya. Kalian diminta untuk membuang set field method yang sudah dibuat sebelumnya dan memodifikasi set field ya, cara kerja set field pada konstruktor yang sudah kalian kenal barusan ya. Jadi dengan membuat konstruktor atau memodifikasi konstruktor, kita bisa membuatnya secara otomatis menjalankan fungsi set field sebelumnya. Jadi contohnya di sini kita memodifikasi
default constructor yang tadinya no argumen gitu ya, kali ini memiliki 3 parameter yang cara kerjanya atau codingnya juga sama strukturnya dengan set field sebelumnya. Jadi kita tidak perlu membuat dua fungsi ya, satu fungsi saja, dan kebetulan ini ada pada konstruktornya, which is ini fungsi yang selalu ada pada kelas. Jadi kita tidak perlu menambahkan fungsi tepatnya ya. Kita hanya perlu memodifikasi konstruktornya untuk melakukan inisialisasi pada name, height, dan sentence. Tadi semacam summary gitu ya, feedback. Jadi kalau misalkan kalian lakukan tanpa konstruktor, maka kalian akan menuliskan coding seperti berikut ini. Jika kalian menggunakan metode, maka coding kalian akan berubah menjadi seperti ini. Ya, diperhatikan di sini metodenya setField. Ini metode tambahan ya di luar konstruktor. Tapi kalau kalian menggunakan konstruktor, maka codingnya akan jauh lebih ringkas lagi menjadi seperti ini. Jadi tidak ada pemanggilan fungsi spesifik kecuali pada bagian new, ya ini langsung kita set dengan nilai yang kita kehendaki pada objek tersebut, gitu ya. Jadi kelihatan ya ternyata konstruktor ini sangat berguna untuk mengefisiensi kode program kita. Jadi lebih ringkas ya. Toh dia juga dipanggil untuk inisialisasi. Jadi kita tidak perlu melakukan pemanggilan bertahap ya. Kalau tadi kan dibikin objeknya dulu baru kita set. Ini enggak. Begitu dia dibuat, dia langsung diberikan initial value sesuai dengan argumen pada konstruktor kelasnya. Penamaan parameter di dalam fungsi itu tentunya bebas ya. Saya tidak akan membaca konten materi ini, saya akan meringkasnya. Tidak ada panduan spesifik untuk memberikan nama argumen atau nama parameter pada fungsi. Ya, kalian boleh menggunakan nama yang sama atau menggunakan nama yang berbeda untuk mewakilkan objek yang sama untuk memudahkan gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana jika kita ingin menggunakan nama yang sama dengan nama fieldnya. Jadi apakah itu possible? Iya possible karena dia berada pada namespace yang berbeda gitu ya. Jadi local variable, jadi parameter yang ada pada fungsi itu kan local variable fungsi. Dia tentunya akan hanya dikenali pada fungsi tersebut, sementara field yang ada pada kelas itu lokal block kelasnya ya. Kita bisa menggunakan nama itu secara bersamaan. Nah, dan untuk membedakannya kita bisa menggunakan keyword this. Jadi arah penjelasan pada slide ini ke sana ya. Kita sudah masuk ke materi-materi akhir gitu ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan pada sebuah kelas ada field name dan kita ingin menggunakan name sebagai bagian dari fungsi kita. Karena sebenarnya fungsi set name itu untuk mengeset name itu sendiri daripada kita mencari nama variable lain yang lebih membingungkan kita lagi. Tadi kan bisa ya pakai n, bisa pakai names, bisa pakai bahasa Indonesia nama juga boleh, tetapi ada pattern gitu ya yang menggunakan nama yang sama untuk variabel yang sama, karena basically sebenarnya name yang mau diakses ini itu adalah name yang ada pada kelas prisoner. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kalau kita lakukan hal seperti ini, programnya akan jadi ambigu gitu ya. Ini name yang mana yang mau diakses begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi pada coding atau pada fungsi set name itu dia akan mengeprint nilai yang diberikan sebagai argumen ketika set name itu dipanggil. Jadi ketika kita menuliskan set name Lucky gitu ya, maka ketika system outprint line name-nya dipanggil itu bukan value yang ada pada field class name-nya, bukan, tetapi pada argumen fungsi set name-nya. Jadi kalau yang keluarnya ya Lucky, misalkan prisoner ini name-nya aslinya Buba, kemudian di sini saya panggil set name Lucky, yang keluar bukan Buba tetapi Lucky. Ya. Itu bukan karena kita sudah merubah nilainya, bukan, tapi karena kita memanggil nama objek yang hanya dikenali pada lokal fungsi set name. Jadi urut-urutan ketika kita mengakses nilai yang diwakilkan oleh variabel itu adalah lokal variabel dulu. Ya. Baru variabel yang namespace-nya jauh lebih luas daripada local variable gitu ya. Saya nggak bilang global karena di atas kelas kita bisa mendeklarasikan variabel lagi begitu ya. Misalkan kasusnya ada kelas di dalam kelas gitu ya, subclass. Ini masih juga belum dikasih tahu gitu ya gimana cara atau solusi untuk menyelesaikan hal ini ya. Di sini dikenalkan bahwa ada keyword this ya yang digunakan untuk membedakan
objek yang mau kita akses di dalam coding class. Nah, ada keyword this. Nah, keyword this ini mengacu pada kelas itu sendiri. Jadi ketika kita menuliskan this di dalam kelas prisoner, maka this yang dimaksud adalah prisoner itu sendiri. Ya, jadi kalau kita menuliskan this.name itu sebenarnya kita sama saja mengakses prisoner.name. Ya. Nah, kita lihat bagaimana solusi yang dihasilkan dengan menggunakan keyword this ini. Ya, ini exercise-nya, jadi kalian diminta untuk melakukan pengujian gitu ya, sehingga kalian bisa menyelesaikan kasus itu tadi ya. Nah, ini ya. Jadi nantinya ketika kalian ingin mengakses name yang ada di sini, itu jangan menggunakan notasi kode name saja yang hanya mengakses lokal variable name yang merupakan argumen dari set name. Jadi kalau kalian ingin mengakses name yang ada pada field kelasnya, kalian harus menuliskan this.name gitu ya. Kecuali ya kalian tidak perlu menggunakan keyword this ketika nama variable atau field kelasnya itu spesifik ya, berbeda dengan lokal variable yang ada pada fungsi. Jadi kurang lebih seperti itu materinya. Ini summary-nya saja apa yang sudah kita pelajari. Kita jawab kuisnya dulu, nanti akan saya berikan contoh sekilas tentang apa sih yang sebenarnya harus dilakukan dengan keyword this gitu ya. An object reference with null value points to empty location in memory. Iyalah. Ya tadi udah disampaikan ya. Semoga saya tidak salah ya mengartikan bahasa Inggris. Biasanya salahnya karena pemahamannya keliru. Di Java, the keyword this can be used to reference the current object field and method. Yes, ya. Ya. Yang pasti this ini digunakan untuk mereverse kelasnya. Begitu ya. Jadi kalau dibilang bisa nggak kita mengakses field dari kelas itu? Ya, bisa dong. Misalkan this.name itu kan mengacu pada field kelas dari kelas yang diakses ya. This-nya itu diletakkan di kelas apa gitu. Kalau di kelas prisoner berarti prisoner.name itu sama ya. Oke, jadi lulus ya. Oke, materinya cukup sederhana, tapi mungkin tadi ada bagian yang tidak dijelaskan gitu. Saya coba bikinkan coding sederhananya. Jadi ketika kita membuat kelas gitu ya, kita bisa tambahkan ya kelasnya dulu. Tadi kita kan diminta untuk membuat kelas prisoner gitu ya. Prisoner seperti ini, kelas prisonernya jadi. Kemudian prisoner ini memiliki public kemudian string name seperti ini ya. Kemudian ada constructor ya, public prisoner, kemudian string name seperti ini. Nah, codingnya seperti ini. Kemudian kita mencoba mengakses gitu ya name yang ada di sini ya. System out print line gitu ya. Sini kalau kita tuliskan name, maka dia hanya mengacu, lihat ya, yang nyala itu adalah variabel yang diakses. Gimana kalau kita ingin mengakses name yang ada di sini? Nah, kita tinggal tambahkan this.name ya. Lihat ya, blok ya, nama objek yang diakses berbeda ya. Jadi this ini mengacu pada kelas untuk membedakan ketika kita menggunakan nama yang sama di dalam coding kelasnya. Jadi sifatnya hanya untuk memberitahukan itu saja ya pembedanya. Kalau misalkan ini n ya, kita nggak perlu menggunakan. Jadi kalau misalkan lokal variabel atau nama dari argumennya berbeda, kita nggak perlu pakai this, karena dia sudah langsung mengenali, oh name ini ya satu-satunya objeknya cuma ini aja, nggak ada yang lain gitu ya. Tapi kalau namanya kembar, nah seperti ini, yang pertama kali diakses adalah lokal variabelnya gitu ya, sehingga kita perlu membedakannya dengan menggunakan this gitu ya. Jadi kurang lebih maksud dari materinya tadi seperti itu gitu ya. Baik, saya tidak akan lama-lama karena kita sudah selesai dan materi yang mau dibahas juga masih ada. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.